Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Sebelumnya untuk kalian yang baru mampir di channel ini pastikan untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya. Masih melanjutkan cerita pada video sebelumnya, dari akun Twitternya Om Ras, yang berjudul Kiriman Santet dari Keluarga Mantan. Kali ini memasuki part yang kedua. Untuk kalian yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, ada baiknya tonton dulu video sebelumnya supaya paham seluruh alur ceritanya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke ceritanya. Vina menyampaikan keputusan pernikahan tersebut melalui telepon dengan orang tua Aji. Keluarga Vina juga mengatakan akan segera mengirimkan uang hantaran tersebut melalui rekening. Namun rupanya orang tua Aji tidak mau jika uang tersebut dikembalikan. Mereka berkata kalau anggap saja uang itu sebagai kompensasi atas kesalahan Aji terhadap Vina. Tentu saja itu ditolak ayahnya Vina. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa karena setelah mengatakan hal tersebut, telepon pun dimatikan langsung oleh orang tua Aji. Beberapa waktu berlalu setelah pembatalan rencana pernikahan. Malam itu, ayahnya Vina pulang seorang diri dengan keadaan hujan. Namun entah bagaimana, tiba-tiba seseorang muncul di tengah-tengah jalan menembus hujan yang sangat lebat seperti menghadang laju motor yang dikendarai ayah Vina. Karena jalanan yang terlalu licin disebabkan hujan, saat berusaha mengelak agar tidak menabrak orang itulah, akhirnya membuat motor ayah Vina terjatuh. Tubuhnya menghempas jalan, dan karena benturan yang begitu keras, membuat ayah Vina tak sadarkan diri seketika. Untungnya tidak begitu lama ada orang yang lewat di jalan itu, dan merekalah yang menolong ayah Vina, membawanya ke klinik terdekat. Semenjak kecelakaan tunggal itu, keluarga Vina mulai dihantui oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan Vina sekarang mulai berubah. Ia yang sebelumnya sudah kembali ceria, kini mendadak murung. Ia juga sering kedapatan melamun sembari memandangi foto-foto Aji. Dari hari ke hari, keadaan Vina semakin memprihatinkan. Bila diajak mengobrol pun Vina tak pernah menanggapi. Pernah suatu malam, ia berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Aji, setelah sebelumnya foto-foto Aji, Riris buang. Teriakan Vina bagai orang kesurupan, ia bahkan sampai mencakar-cakar wajahnya sendiri karena marah. Vina menjadi tak terkendali, dan rupanya hal itu terus berlangsung, bila salah sedikit saja, Vina langsung mengamuk. Bahkan ia tak segan-segan menyakiti orang yang membuatnya marah, tak peduli meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Alhasil, karena takut menyakiti orang, akhirnya Vina mulai dikurung di kamarnya. "Aji, Aji!" teriak Vina histeris sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Setelah hampir 2 jam berteriak-teriak dan memanggil-manggil Aji, suara Vina perlahan-lahan menjadi senyap. Karena takut terjadi apa-apa pada Vina, orang tuanya lantas membuka pintu kamar tersebut. Dan alangkah kagetnya mereka begitu melihat Vina yang tengah mengacak-acak kotorannya sendiri. Bahkan di sekitaran mulutnya belepotan kotoran. 3 minggu sudah keadaan Vina seperti itu. Ia juga sudah dibawa berobat ke sana kemari, namun tetap tidak ada kemajuan. Malah sakitnya semakin bertambah parah. Vina benar-benar kehilangan akal dan ingatan akan orang-orang di sekitarnya. Yang ia ingat hanyalah Aji. Di suatu malam, saat itu hujan besar disertai angin ribut. Sejak sore hari, Vina sudah tidak terdengar suaranya. Orang tuanya mengintip dari lubang kunci, dan mereka tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Tingkah Vina di dalam kamar itu benar-benar menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ia duduk bersila, rambutnya menutupi wajah, dengan kepala menunduk, kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan mirip seperti orang sedang tahlilan. Ayah Vina langsung membuka kunci pintu kamar tersebut,
dan berusaha menyadarkan Vina yang terus-terusan menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil menyebutkan nama Aji berulang-ulang kali. Tubuh ayahnya terbanting mengenai meja rias hingga kaki meja rias itu patah. Melihat suaminya meringis kesakitan, ibunya Vina lantas berlari mendekat. Ia berusaha membantu mengangkat tubuh suaminya itu. Namun baru saja melangkah, Vina langsung berteriak nyaring. Ia berteriak dengan kepala menengadah ke atas. Perlahan-lahan Vina bangkit dari duduknya dan langsung menyerang sang ibu. Ayahnya Vina yang masih kesakitan itu berusaha menolong, namun lagi-lagi tenaga sang ayah kalah kuat dengan tenaga Vina yang sudah mirip seperti tenaga 5 orang laki-laki tersebut. "Mana Aji? Mana Aji?" teriak Vina dengan tangan yang terus menamparkan wajah ibunya berulang-ulang kali. "Vina! Hentikan Vina!" teriak ayahnya gusar. Namun bukannya berhenti, Vina malah semakin menjadi-jadi. Leher ibunya dia cekik hingga tubuh wanita itu sedikit terangkat. Kakinya berusaha menapak lantai, tapi cekikan Vina terlalu kuat hingga mampu mengangkat tubuh sang ibu dengan hanya satu tangan. "Astaga!" teriak Riris yang baru pulang ke rumah. Riris mengedarkan pandangannya, mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Vina yang semakin brutal. Tiba-tiba matanya tertuju pada tongkat kayu yang memang sudah lama berada di dekat lemari, dan tanpa pikir panjang, Riris langsung memukulkan tongkat kayu itu ke kepala Vina hingga gadis itu jatuh tersungkur. Riris gemetar, ia langsung menangis meminta maaf pada orang tua Vina. "Vina, maafkan aku Vin. Aku tidak bermaksud menyakitimu, karena andai aku terlambat sedikit saja, mamamu bisa mati," isak Riris sambil terus memeluk tubuh Vina. Untungnya Vina tidak kenapa-kenapa gara-gara pukulan itu. Sudah sebulan lebih beberapa hari keadaan Vina seperti itu. Bahkan kini ia tak lagi mau berbicara ataupun makan. Ia hanya minum air. Itu pun air yang diminum bukan sembarang air, melainkan air pipisnya sendiri. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan dari raut wajahnya tampak jelas sekali kalau dia sudah sangat tersiksa. Vina sekarang tak ubahnya bagaikan mayat hidup. Di hari ke-39, Vina sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dari mulutnya selalu mengeluarkan cairan berlendir mirip lendir siput. Tubuhnya menggigil dan bibirnya membiru. Mungkin karena selama beberapa hari dia menolak makan dan hanya minum air kencingnya sendiri. Melihat keadaan Vina yang demikian, orang tua Vina sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada Vina selanjutnya. Namun meski begitu mereka masih berharap jika Vina bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Akan tetapi, tepat pada malam ke-40, Vina meraung-raung seperti orang yang sangat kesakitan. Raungannya membangunkan semua orang yang berada di rumah. Dan begitu pintu kamar dibuka oleh ayahnya, terlihatlah Vina yang masih terbaring dengan tubuh yang sudah kejang-kejang. Matanya melotot menatap atas kamar, seolah sedang menatap sesuatu yang sangat menakutkan. Riris yang gugup, dengan tangan gemetar langsung mengambil buku Yasin. Gadis itu sepertinya sudah mempunyai firasat tentang Vina. Dengan suara gemetar, Riris mulai membaca Yasin yang ada di tangannya. Sambil sesekali menatap iba pada Vina yang masih meraung-raung. Hampir 3 jam Vina meraung-raung dan menangis dengan mata yang terus-menerus menatap ke langit-langit kamar. Hingga kemudian suara raungannya mulai menghilang, namun matanya masih tetap lekat menatap ke atas. Perlahan-lahan nafas Vina mulai berjangka. Puncaknya pada pukul 5 subuh. Vina berhenti bernafas, namun matanya masih tetap melotot ke atas. Vina dinyatakan meninggal dunia di usianya yang terbilang masih cukup muda. Ada beberapa orang yang mengatakan, termasuk mantan bos almarhumah dulu, bahwa Vina kemungkinan terkena santet. Santet yang dikirim oleh keluarga mantan calon suaminya dulu. Apalagi keluarga mantan calon suaminya itu, merupakan orang Dayak yang sedikit banyaknya pasti punya koneksi dengan dukun-dukun santet pedalaman. Hingga cerita ini ditulis, keluarga almarhumah sudah tidak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi dengan Aji, nama samaran.
Bahkan uang hantaran itu pun tidak pernah diambil lagi oleh keluarga laki-laki. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata dalam video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah untuk kritik dan sarannya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.